Desa Karangjati selalu tampak biasa di mata pendatang. Sawah luas, pematang yang berliku panjang, dan rumah-rumah kayu yang berdiri rapat. Namun penduduknya menyimpan satu kesamaan yang tak terlihat. Ketakutan pada hutan tua di utara desa. Mereka menyebutnya Alas Watu Ireng. Tidak ada yang berani melewatinya, bahkan sekadar menoleh ke arah pepohonan yang menjulang hitam saat matahari tenggelam. Di desa itu, tinggal seorang perangkat desa bernama Karto. Ia bukan orang jahat, tapi hidungnya terlalu peka pada bau kekayaan. Setiap malam, ia menghitung hutang yang tak kunjung lunas dan iri pada saudagar kota yang datang menertawakan nasib warga desa. Ia lelah menjadi orang kecil yang harus menunduk pada tuan tanah dan rentenir. Suatu sore, setelah rapat desa yang penuh keluhan dan kemarahan, Karto pulang dengan hati gelisah. Istrinya bertanya kenapa wajahnya masam, tapi ia hanya diam dan duduk memandang padi yang menguning, membayangkan emas menumpuk di depan rumahnya sendiri. Dalam kesunyian itu, ia mendengar cerita dari tetua desa yang dulu pernah beredar pelan tentang sesuatu yang bisa memberi kekayaan dalam semalam asalkan seseorang cukup berani menanggung risikonya. Karto menyimpan cerita itu di kepalanya. Malam itu, ketika semua terlelap, ia membawa lampu minyak dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Angin malam menghembuskan suara aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun ia tetap maju dengan langkah keras seperti orang yang telah kehilangan rasa takut. Pada batas hutan, tanah berubah menjadi lebih gelap, lembab dan dingin. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar melingkar seperti ular raksasa yang tidur panjang. Karto teringat mitos tentang penjaga hutan yang akan mencabik siapapun yang masuk tanpa izin. Tapi ia menepis pikirannya. Ketakutan adalah penghalang orang miskin menuju takdir kaya. Begitu katanya pada diri sendiri. Ia terus melangkah hingga tiba di dataran berbatu. Tanah di sana pecah-pecah seperti pernah tersambar sesuatu yang mematikan. Di tengahnya berdiri sebuah altar batu setinggi pinggang orang dewasa. Di atas altar itu, tertutup debu ratusan tahun, berdiri patung kela berwarna hitam sebesar kepala manusia. Patung itu tampak seolah menatap langsung ke arah Karto dengan mata yang kosong namun mengancam. "Aku mencarimu," gumam Karto meski hatinya merinding. Ia mendekat, berharap menemukan jawaban. Saat jarinya menyentuh permukaan patung, suatu suara muncul. Bukan terdengar melalui telinga melainkan langsung menyelinap ke dalam pikiran. Suara itu berat, serak, dan penuh nafsu yang sulit dijelaskan. "Apa kau menginginkan kekayaan manusia?" Karto tertegun. Lampu minyak hampir terjatuh dari tangannya. Ia menelan ludah, lututnya gemetar, tapi mulutnya menjawab lebih cepat dari otaknya. "Aku menginginkannya. Aku ingin semua orang tunduk padaku. Aku ingin desa ini makmur di bawahku." Suara itu tertawa pelan, sebuah tawa yang lebih mirip erangan hewan yang kelaparan. "Kau boleh mendapatkannya. Hanya ada satu syarat." Karto menunggu. Nafasnya tercekik. Ia merasa ada cakar tak terlihat yang menekan dadanya. "Desa ini harus menyerahkan 1 jiwa setiap bulan. Jika tidak, kau yang akan menjadi santapanku pertama." Tubuh Karto terhenyak. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku ke tanah. Ia ingin berteriak, namun lidahnya keluh. Dalam pikirannya terbayang wajah istrinya, anak kecil yang sering berlari di depan rumah dan teman-temannya di balai desa. Semuanya akan celaka. Namun suara lain, lebih halus dan licin, menyusup ke dalam benaknya. "Bukankah mereka telah lama memaksamu memikul beban? Bukankah mereka menertawakanmu ketika gagal? Bukankah mereka pantas membalas segala yang kau tanggung?" Karto merasa rasa iri dan sakit hati yang selama ini ia tekan mulai menguat. Warga desa selalu meminta bantuan, namun jarang mengucap terima kasih. Mereka memohon jatah pupuk, air irigasi dan beras, tapi tidak pernah peduli betapa sulitnya ia mengelola semua itu. Aku setuju," bisiknya akhirnya, suara yang begitu pelan namun terdengar jelas oleh entitas di hadapannya.
Bagus. Besok malam, persembahan pertama harus dimulai. Kau akan tahu siapa yang harus dipilih. Patung itu mendadak bergetar halus. Dari celah-celah batunya muncul bau busuk seperti bangkai yang membusuk di dalam tanah. Karto mundur setapak tapi kakinya terpleset dan ia jatuh duduk. Ia tak sadar ketika patung itu memancarkan cahaya gelap seperti asap pekat yang menyelinap ke kulitnya, merayap melalui urat nadi dan menghuni tulang belakangnya. Sesuatu masuk, menyatu, dan melekat dalam tubuhnya. Ketika semuanya mereda, patung itu kembali diam seperti semula. Namun Karto merasa satu perubahan. Ia bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, sesuatu yang lapar dan menunggu untuk diberi makan. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit dan bergegas keluar hutan. Sepanjang perjalanan, ia mendengar langkah kaki yang mengikuti dari belakang, berlari di atas pohon dan meloncat dari satu cabang ke cabang yang lain. Ketika menoleh, ia tak melihat apapun, namun setiap helaian nafasnya terasa diawasi. Setiba di rumah, istrinya kaget melihat tubuh suaminya yang pucat dan basah oleh keringat dingin. "Kau dari mana? Kenapa seperti melihat hantu?" tanya istrinya. Karto hanya diam. Ia berbaring di tikar, menutup matanya, berharap semua itu hanya mimpi. Namun saat ia mencoba tidur, suara itu kembali bersuara dari dalam tubuhnya. Besok malam. Karto terbangun dengan nafas tersengal. Ia memegangi dadanya. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Ia sudah menandatangani perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ketika matahari pagi menyapa desa, Karto keluar rumah dengan langkah gontai. Di tengah jalan, ia melihat seorang anak kecil berlari riang. Anak itu menatap Karto sambil tersenyum polos, tidak tahu bahwa mata Karto kini melihatnya dengan berbeda, sebagai sasaran yang telah ditentukan. Dan di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara geraman kera yang menggemakan janji gelam itu. Suara yang hanya Karto yang bisa dengar, namun akan mempengaruhi nasib seluruh desa. Perjanjian sudah dibuat. Korban pertama telah dipilih. Dan desa Karangjati baru saja memulai langkah menuju kebinasaannya sendiri. Malam tiba dengan langkah pelan, namun pasti. Angin yang biasanya membawa kesejukan, kini justru memikul aroma tanah basah bercampur busuk. Karto duduk memeluk lutut di beranda rumahnya. Ia menatap langit gelap yang seolah tanpa bintang. Di dalam dirinya, suara itu terus menggaung, mengingatkan janji yang telah terucap. Persembahan pertama, malam ini. Setiap kali suara itu terdengar, tengkuknya terasa seperti digores kuku panjang yang dingin. Karto ingin kabur sejauh mungkin, tapi ia tahu, kemanapun ia pergi, entitas itu akan tetap mengikutinya. Ia bangkit dengan langkah kaku dan memanggil istrinya, Sarti. "Malam ini aku harus keluar sebentar," katanya tanpa menatap perempuan itu. "Keluar lagi? Kau masih sakit, istirahatlah," jawab Sarti, menaruh tangan di bahu suaminya. Karto menghindar, tak ingin wanita itu merasakan getaran gelap dari tubuhnya. "Aku hanya sebentar." Sarti mengangguk pasrah. Ia tahu suaminya sedang terbebani persoalan desa. Ia tak tahu ada hal jauh lebih buruk sedang berlangsung. Karto menyusuri gang sempit menuju rumah Pak Lurah Bima. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak kecil. Tawa yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti ejekan kematian bagi Karto. Ia melihat Seno, anak dari keluarga terpandang, berlari ke arahnya sambil membawa bola rotan. "Pak Karto, mau main, Pak?" tanya Seno polos. Dalam sekejap, penglihatan Karto berubah. Mata anak itu tampak merah darah, senyumnya seperti terbelah hingga telinga. Punggungnya membungkuk seperti kera kecil siap melompat menerkam. Karto mengedip, dan semuanya kembali normal. Seno hanya anak manusia biasa. Namun suara itu bergumam jelas di benaknya. Dia yang pertama. Karto menggemetar. Ia memegang dinding agar tak jatuh. "Hilangkan rasa takutmu," suara itu mendesak. "Kau ingin kekayaan,
Ini harga yang harus dibayar. Seno mendekat lagi. Pak Karto, kenapa bengong? Karto menunduk, dan entah dari mana datangnya, tangannya telah menggenggam batu besar. Seno sedikit mundur, bingung melihat perubahan wajah Karto. Pak Karto menarik nafas panjang. Akal sehatnya berteriak meminta ia berhenti. Namun kekuatan gelak di dalam tubuhnya mendorong. Ia mengangkat batu itu setinggi bahu, siap menghancurkan kepala anak kecil itu. Namun pada detik terakhir, seseorang memanggil. "Seno, masuk, sudah malam." Suara bulurah memecahkan hipnotis itu. Karto tersengkir menjatuhkan batu yang menghantam tanah dengan bunyi keras. Seno menoleh, lalu berlari pulang tanpa sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Karto terduduk lemas, keringatnya mengalir deras, wajahnya pucat pasi. "Kau menolak?" Suara itu meraung di kepalanya. "Jika kau tidak memilih, aku yang akan memilihkan." Malam itu seluruh desa tertidur dalam damai yang palsu. Hanya Karto yang terjaga, gelisah seperti binatang yang dikejar mimpi buruk. Ia tak ingin keluar rumah lagi. Ia mengunci pintu dan memeluk lutut. Sarti yang terbangun sempat melihat suaminya bergetar ketakutan. "Karto, tolong ceritakan apa yang terjadi," lirih Sarti. Ia ingin menjawab, tapi suara itu datang lebih dulu. "Terlambat." Tiba-tiba terdengar suara benda besar jatuh di halaman depan. Lalu terdengar jeritan nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Karto dan Sarti sontak berdiri. Mereka mendekati jendela, namun Karto menahan tangan istrinya. "Jangan lihat." Namun Sarti tetap mengintip dan langsung menutup mulutnya menahan teriakan. Mata dan tubuhnya gemetar hebat. Di halaman rumah, seekor kambing milik tetangga tergeletak tanpa kepala. Darahnya mengalir membentuk alur menuju pagar bambu. Kepalanya hilang entah kemana. Di dinding rumah Karto tercoreh tulisan merah, "Persembahan dimulai." Sarti berlari ke kamar, terisak ketakutan. Karto berdiri kaku. Ia tahu siapa yang melakukannya. Ia tahu itu belum selesai. Keesokan paginya, seluruh desa heboh. Kambing itu ditemukan dengan kondisi mengerikan. Hari itu terjadi hal lebih buruk. 6 ayam penduduk hilang. Bahkan anjing penjaga desa ditemukan mati dengan mulut penuh bulu ayam dan mata terbelakang ke arah hutan. Semua orang mulai saling curiga. Ada yang menuduh pencuri, ada yang menuduh hewan buas. Tak ada yang berpikir ada sesuatu jauh lebih gelap bergerak di belakang mereka. Pak Lurah mengumumkan larangan keluar malam dan meminta semua warga waspada. Namun Karto hanya tersenyum hambar ketika mendengarnya. Larangan itu takkan menghentikan makhluk yang kini sudah bebas berkeliaran. Pada malam ketiga setelah perjanjian, suara itu kembali memerintah. "Bawa satu hewan ke hutan, taruh di bawah kakiku." Karto tak ingin keluar, tapi tubuhnya bergerak mengikuti perintah seolah bukan dirinya yang mengendalikan. Ia diam-diam mengambil kambing miliknya sendiri dan menyeretnya menuju hutan. Binatang itu meraung ketakutan sepanjang jalan, seolah tahu nasibnya akan berakhir tragis. Sesampainya di altar, patung kera hitam itu tampak sedikit lebih besar daripada pertama kali Karto melihatnya. Matanya kini memancarkan cahaya merah samar. Karto ingin menjauh, tapi tanah di bawah kakinya seperti menahannya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin menusuk. Dari balik pepohonan, terdengar ribuan suara cekikian yang bergema bersahutan, seperti kumpulan kera yang memanggil mangsanya. Kambing itu terangkat sendiri dari tanah. Tubuhnya melayang ke udara, lalu terbelah tanpa sentuhan apapun. Darahnya menyembur ke permukaan altar, dan patung itu menyerapnya, hingga warna hitamnya terlihat semakin pekat. Karto memandang, tanpa mampu menjerit. "Hihihihi, masih lapar." Suara itu kini terdengar seperti keluar dari patung itu sendiri. Sesaji berikutnya, bukan binatang. "Semakin banyak harta mengalir kepadamu, semakin besar pula rasa laparku." Patung itu bergetar keras. Tanah di sekitar altar retak seperti baru saja dilanda gempa. Pohon-pohon goyah seolah ingin tumbang. Karto hanya bisa menutup wajahnya.
ketakutan sampai hampir pingsan. Ketika semua berhenti, Karto pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya lemah, tapi dalam kantongnya ia menemukan segenggam uang rupiah baru yang tak mungkin muncul begitu saja. Ia ingin melempar uang itu jauh-jauh, tapi suara itu berbisik dengan manis. Itu baru permulaan. Kau akan kaya raya, asalkan kau terus memberi makan. Sejak hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa. Ladang yang lama kering kini menguning penuh panen. Ikan-ikan memenuhi sungai yang dulu keruh. Warga yang menjual panen ke kota pulang membawa uang lebih banyak dari biasanya. Namun bersamaan dengan itu, hewan-hewan terus menghilang. Semakin hari, jumlahnya semakin banyak. Kucing, anjing, kambing, bahkan burung yang tertangkap di genteng semuanya lenyap tanpa jejak. Warga mulai berdoa lebih keras, tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak tahu, kekayaan yang mulai mengalir ke desa dibayar dengan darah yang terus menetes setiap malam. Dan sementara warga sibuk menghitung uang mereka, Karto hanya bisa menatap patung kera hitam yang semakin hidup dalam bayangannya. Ia sadar bahwa korban hewan tidak akan pernah cukup. Cepat atau lambat, entitas itu menginginkan sesuatu yang lebih bernilai. Jiwa manusia. Dan suara itu telah menyiapkan nama berikutnya. Nama yang sangat dekat dengan hati Karto. 3 minggu telah berlalu sejak kambing pertama ditemukan tergeletak tanpa kepala di halaman rumah Karto. Kini, hutan di utara desa bukan lagi sekadar tempat terlarang, namun menjadi sumber kekayaan desa yang tak terjelaskan. Pertanian panen besar, warga mulai membeli barang-barang baru dan rasa bahagia memenuhi wajah mereka. Hanya satu yang tak ikut tersenyum, Karto. Ia semakin kurus, lingkar hitam di bawah matanya semakin pekat. Setiap malam ia terbangun oleh suara langkah kaki yang memanjat dinding, suara hewan mendesis di atas atap rumah, dan yang terburuk adalah suara tawa kecil. Tawa seperti anak-anak yang sedang bermain petak umpet, namun dengan nada geli yang mencekam. Sarti, istrinya, mulai mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Namun Karto tak berani membuka mulut. Ia tahu, sekali ia bercerita, semuanya akan hancur. Atau lebih buruk, suara itu akan membungkamnya secara paksa. Suatu pagi, Seno, anak Pak Lurah yang beberapa minggu lalu hampir Karto bunuh, datang ke rumah mereka. Ia membawa mainan kayu dan bola rotan, seperti biasa. "Bu Sarti, boleh saya ajak Ana main?" tanya Seno ceria. Ana, putri bungsu Karto, adalah anak yang ceria dan polos. Ia suka tertawa sambil berlari keliling halaman, mengejar ayam atau bermain petak umpet dengan Seno. Sarti mengangguk dan memanggil anaknya. Ana keluar sambil membawa boneka kain kesayangannya, tersenyum lebar melihat Seno. Karto yang duduk di dalam rumah merasa napasnya berhenti seketika saat mendengar nama anaknya. Ana. Suara itu berbisik perlahan. Gadis kecil itu manis sekali. Tubuh Karto seketika gemetar. Tidak, bukan dia. Batinnya menolak. Namun suara itu membalas dengan tawa yang dingin. Kau tidak punya pilihan. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sebuah awal sebelum perayaan kita nanti. Karto mengepalkan tangan sampai kukunya menancap ke kurit. Ia berjalan keluar dan melihat kedua anak itu bermain di bawah sinar matahari pagi. Seno tertawa, Ana juga. Semua tampak begitu damai, begitu manusiawi. Namun di mata Karto, bayangan di belakang Ana tampak lebih panjang dari seharusnya, membungkuk seperti punggung kera yang sedang mengintai. Setiap kali Ana melompat, bayangan itu pun melompat. Setiap kali ia berhenti, bayangan itu tampak merapat seolah hendak memeluknya. Karto menutup mata, berharap hal itu hanya halusinasi. Hari-hari berikutnya, Ana mulai sering bangun tengah malam. Sarti mendengar anaknya bercakap dengan seseorang di dalam kamar gelap. "Jangan takut, aku temanimu." Demikian suara anaknya bergumam lembut.
Sarti masuk menyalakan pelita. Ana terlihat duduk menghadap ke tembok, membelakangi ibunya. Ketika Sarti memanggil, Ana menoleh pelan dan sorot matanya kosong seolah ia belum sepenuhnya kembali dari mimpi yang mengerikan. "Dengan siapa kamu berbicara, nak?" tanya Sarti panik. "Teman baru Ana yang punya banyak tangan." Jawaban itu membuat darah di wajah Sarti lenyap. Ia memeluk putrinya erat-erat, tapi Ana hanya menatap ke belakang ibunya dan tersenyum ke arah yang gelap. Karto yang mendengar dari pintu kamar hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia tahu ini ulah entitas itu. Ia tahu waktunya semakin dekat. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Petir mengoyak langit, angin mengguncang genteng rumah. Karto yang terlelap kaget ketika mendengar pintu depan terbuka dan menutup keras. Ia berlari ke tengah. Sarti juga keluar kamar sambil menyalakan lampu minyak. Mereka sama-sama memanggil nama putri mereka. "Ana! Ana!" Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara hujan dan teriakan angin. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, namun Ana menghilang. Boneka kainnya tergeletak di ambang pintu. Jendela kamar terbuka, tirai berayun tertiup angin. Di bawah jendela, tanah becek memperlihatkan jejak kaki kecil. Namun bukan hanya itu. Di samping jejak kaki tersebut, tampak jejak tangan yang panjang dan melengkung seperti milik hewan berkuku kuat. Jejak itu mengarah langsung ke hutan tua. Sarti menangis sekeras mungkin, suara tangis yang menggema menembus malam. Karto memeluk tubuhnya yang hampir pingsan, namun pikirannya sudah terbius rasa bersalah yang luar biasa. Suara itu kini berbicara lantang di kepalanya. Dia persembahan pertama. Saatnya diberikan. Karto menjerit dalam hati. Ia menampar wajahnya sendiri, memukul dadanya, ingin menghancurkan suara yang menguasainya. Namun kekuatan gelap itu semakin kuat, semakin dalam mencengkram jiwanya. Tanpa pikir panjang, ia meraih obor dan berlari ke hutan. Sarti mengejar dengan tubuh lemah, meskipun air matanya tak berhenti mengalir. Setelah memasuki hutan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ana berdiri di antara pepohonan, tubuhnya menghadap ke altar batu hitam. Rambut dan bajunya basah kuyup oleh hujan. Sekilas Karto rela karena anaknya masih utuh, masih hidup. Namun saat ia mendekat, ia melihat mata Ana memutih seperti orang yang tidak sadarkan diri. Mulutnya bergerak menggumamkan sesuatu yang tak dimengerti. Dan tepat ketika Karto hendak menyentuh bahu anaknya, Ana menoleh dengan senyum lebar. Senyum yang bukan miliknya. Senyum yang mengerikan. Dari balik bayangan pohon, muncul makhluk berwujud kera besar berwarna hitam. Tubuhnya penuh luka dan bekas darah mengering. Bola matanya merah bergelora. Makhluk itu melangkah maju, mengendus, seolah mencicipi aroma ketakutan kedua orang tua yang terperangkap di sana. Dung, dung. Setiap langkah makhluk itu membuat tanah bergetar. Karto maju ke depan menghalangi Sarti dan Ana. Tubuhnya seakan ingin menyerah, namun naluri seorang ayah mendesak agar ia bertahan. Ia menangis sambil berteriak pada entitas itu. "Jangan, jangan anakku!" Makhluk itu hanya menatap, lantas tertawa pelan dengan suara yang mirip bisikan dari dalam kubur. Tangan makhluk itu terangkat pelan, mengarah langsung pada Ana, dan suara itu kembali bergema dengan perintah akhir yang mematikan. Korban pertama, saatnya diberikan. Malam itu, jeritan memecah seluruh isi hutan. Tak ada tetangga yang mendengar, tak ada yang keluar membantu. Esok paginya, Ana menghilang dari desa Karangjati, dan patung kera hitam di altar itu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Seolah baru saja mendapatkan makanan yang sangat lezat. Sejak hilangnya Ana, desa Karangjati seolah kehilangan cahaya dalam semalam. Matahari masih terbit setiap pagi, namun tak ada lagi kehangatan yang pernah menyertai. Warga mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar kehilangan hewan ternak. Seorang anak telah lenyap. Sarti tidak berhenti menangis sepanjang hari. Suaranya serak, matanya bengkak, dan tubuhnya melemah. Setiap kali seseorang mencoba menghiburnya, ia hanya menatap kosong seperti orang kehilangan arah hidup. Sementara Karto, ia menjadi lebih pendiam. Bahkan untuk sekadar menatap mata istrinya pun ia tak sanggup. Jika Sarti tahu, jika para warga tahu kebenarannya, mereka mungkin akan membakar Karto hidup-hidup.
Tapi rasa takutnya pada entitas itu masih jauh lebih besar dibandingkan rasa bersalahnya. Pencarian besar-besaran dilakukan. Warga desa berbondong-bondong masuk hutan dengan obor, membawa parang, menabuh kentongan, memanggil nama Ana berkali-kali hingga suara mereka habis. Mereka percaya ia masih hidup, disembunyikan oleh penculik atau tersesat karena hujan. Namun hutan bukan lagi tempat yang mengikuti hukum alam biasa. Setiap warga yang masuk selalu kembali dengan ekspresi bingung. Seakan-akan hutan membuat jalan berputar, memaksa mereka kembali ke titik awal tanpa sadar. Pak Lurah Bima berdiri di balai desa. Wajahnya pucat. "Anak-anak akan kita larang keluar rumah mulai hari ini," tegasnya. "Kita juga akan mengundang kiai untuk memimpin doa bersama." Biasanya, kabar seperti itu akan disambut lega. Namun kali ini tidak. Karena begitu Pak Lurah menyebut kata doa, angin mendadak berhenti. Burung-burung yang bertengger langsung berterbangan panik. Dan langit mendadak menghitam seolah malam tiba lebih cepat. Beberapa warga saling pandang, merinding. Karto berdiri agak jauh. Ia bisa merasakan makhluk itu marah. Suara itu muncul lagi di kepalanya. "Jangan biarkan mereka berdoa. Doa akan mengusirku. Dan jika aku terusir, kaulah yang akan menjadi santapanku." Tubuh Karto gemetar. Napasnya memburu. Ia tahu entitas itu mampu menepati ancamannya. "Hentikan mereka. Jika tidak, kau akan menyusul anakmu." Ancaman itu menusuk seperti belati ke dalam jantungnya. Karto melangkah maju ke arah kerumunan warga. "Bapak Lurah," katanya lirih namun jelas terdengar, "doa tak akan membantu. Hutan itu punya hewan buas. Kita harus mengawasi sungai dan ladang, bukan sibuk berdoa." Warga menoleh ke arahnya dengan wajah ragu. Pak Lurah mengernyit. "Karto, ini soal keselamatan. Doa membuat hati kita tenang." "Tenang?" kata Karto meninggikan suara, matanya memancarkan ketakutan campur emosi. "Kita tidak sedang berhadapan dengan hal yang bisa ditenangkan oleh doa." Suara itu bukan suara Karto. Ada sesuatu yang ikut berbicara melalui tenggorokannya. Sarti memegangi dadanya. Ia mengenali sesuatu dalam tatapan suaminya, sesuatu yang bukan manusia. Suasana menjadi tegang. Namun sebelum situasi memanas, suara jeritan menggema dari ujung desa. Semua menoleh. Tubuh Bu Saminah, seorang ibu paruh baya, berlari sambil menangis histeris. Di tangan gemetarnya, ia membawa ikat rambut kecil yang penuh lumpur. Ini milik Ana," teriaknya terseduh. Sarti langsung lemas. Para warga mendekat, termasuk Pak Lurah yang mengambil ikat rambut itu dan mengutiknya dalam genggaman. "Kamu menemukan di mana ini?" tanya Pak Lurah. Bu Saminah menelan air liur. Dari sumur belakang rumahku, Desa Sontak Riuh. Sumur itu terkenal dalam, lumpurnya pekat, jarang digunakan karena airnya keruh." Beberapa lelaki langsung menuju lokasi itu dengan obor dan tali panjang. Karto dan Sarti ikuti belakang, meskipun Karto tahu entitas itu sedang mempermainkan mereka. Setiba di sumur, suasana mencekam. Airnya berwarna kehitaman, memantulkan pantulan wajah-wajah takut di sekelilingnya. Perlahan, salah satu warga menurunkan ember besar untuk memeriksa. Semua diam menunggu. Angin tepat berhenti berembus, hingga pluk, sebuah bunyi terdengar dari dalam sumur. Tak lama kemudian, ember ditarik kembali ke atas. Dan yang muncul di atas permukaan ember itu adalah potongan tangan kecil dengan kuku mungil yang masih utuh. Kulitnya pucat kehijauan akibat tenggelam terlalu lama di air keruh. Sarti langsung pingsan. Seisi desa berteriak panik. Beberapa anak kecil menangis ketakutan memeluk ibunya. Pak Lurah tidak kuasa menahan muntah. Warga lain berlari tunggang langgang kembali ke rumah. Karto berdiri terpaku, tubuhnya seperti batu. Karena ia tahu satu hal, Ana tidak mati di sumur itu. Dia dibawa ke sana setelah tubuhnya tak bernyawa. Karena patung itu tidak pernah memakan seluruh tubuh. Bagian tubuh anaknya adalah pesan, peringatan, dan tuntutan. Suara itu kembali berbisik. "Satu sudah diberikan, kekayaan akan datang. Selanjutnya, per bulan, satu lagi." Perut Karto mual. Ia hampir muntah.
Namun suara itu belum selesai. Jika sampai akhir bulan berikutnya tak ada jiwa yang kau persembahkan, maka seluruh desa ini akan kubantai. Karto merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia berlutut, air matanya jatuh tanpa henti. Sementara itu, jauh di dalam hutan, patung kera hitam itu kini menebarkan aura mencekam ke seluruh penjuru desa. Wujudnya semakin besar, lebih hidup, seolah tulang dan daging tumbuh di bawah permukaan batunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak desa itu berdiri, tidak ada satupun doa yang terdengar. Karena semua orang terlalu takut untuk menyebut nama Tuhan. Desa Karangjati kini menjadi desa yang kaya, namun tanpa doa. Dan dalam diamnya, hutan hanya menunggu waktu untuk menagih nyawa berikutnya. Karto sudah 7 malam tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat sepasang mata merah membara menatapnya tajam, seolah marah atau mungkin lapar. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghitung hartanya, mengatur strategi bisnis baru dari semua hasil pesugihan yang semakin melimpah. Namun, tatapan itu selalu kembali di ambang kesadarannya, seperti ia sedang dikuntit oleh bayangan yang tak mau pergi. Istrinya, Lastri, mulai ketakutan melihat perubahan suaminya. Tubuh Karto semakin kurus, namun otot-ototnya tampak menegang seperti siap menerkam apa saja. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang tengah. Suara geraman rendah, seperti binatang yang sedang memakan sesuatu. Lastri menahan nafas saat keluar dari kamar. Ia mendapati Karto merangkak di lantai, wajahnya menengadah dengan mulut penuh darah. Di hadapannya terdapat bangkai ayam yang baru saja mereka sembelih siang tadi. Karto tidak memasaknya. Ia memakannya mentah, dengan rakus, tanpa suara tangis atau penyesalan. "Bapak!" Suara Lastri bergetar. Karto berhenti mengoyak daging. Ia menoleh, mulutnya berlumur merah, rahangnya seperti melengkung tidak normal, nafasnya menggeram. Jangan dekati aku," katanya dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Suaranya bercampur dengan suara lain, lebih dalam, lebih buas. Lastri mundur ketakutan. Tubuhnya lemas. Ia berlari kembali ke kamar, mengunci pintu dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Malam itu ia menangis tanpa suara, seolah menangis bisa mengundang bahaya lebih besar. Keesokan paginya, Karto duduk di depan rumah sambil menatap langit, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Lastri tidak berani menyinggung kejadian malam itu, namun Karto sendiri tampak gelisah. "Ada sesuatu yang menuntutku," ujar Karto lirih kepada dirinya sendiri. "Aku harus memberikan lebih." Sejak perjanjian itu dimulai, Karto selalu mendapatkan bisikan setiap tengah malam. Bisikan yang mengatakan bahwa perjanjian belum lunas, bahwa pesugihan yang ia pilih bukan sekedar tentang harta, melainkan penyerahan total. Siang hari, ia mencoba mencari jawaban. Ia kembali ke patung kera hitam di bawah pohon besar itu. Patung tersebut kini semakin tampak seperti makhluk hidup. Kuku-kukunya memanjang, bulu hitam tipis terlihat tumbuh di permukaannya. "Aku sudah memberikan mereka," kata Karto sambil terisak. "Aku sudah memberikan yang kau mau." Patung itu tidak menjawab. Hutan hanya menjawab dengan angin yang membawa aroma busuk, seperti daging basi dan tanah makam yang tergali. Namun ketika Karto berbalik, bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih kasar. "Belum selesai, kau milik kami sekarang." Karto terperanjat. Ia berlari pulang seperti dikejar bayangan maut. Pada bulan berikutnya,
Saat sesaji haris habis dan warga mulai panik karena hasil panen mulai aneh, buah busuk sebelum matang, padi hancur sebelum dituai, Karto memutuskan untuk menyudahi semuanya. "Aku harus menghentikan ini," katanya pada Lastri dengan suara bergetar. Lastri yang sudah lama ingin mendengar kalimat itu langsung mengangguk dan memeluk suaminya erat-erat. "Kita pergi dari desa ini. Kita tinggalkan semua." Hampir semua kekayaan yang Karto dapat telah mengubah desa menjadi lebih makmur, tapi kelebihan itu terasa seperti kutukan. Mereka menyiapkan tas seadanya. Karto berkata mereka akan pergi malam itu juga. Begitu matahari terbenam, mereka keluar diam-diam lewat jalan setapak di dekat sungai. Namun tak sampai jauh, mereka dikepung oleh warga desa. Mereka berdiri kaku, wajah mereka kosong, mata mereka menghitam, mulut mereka tersenyum kaku, senyum yang sangat janggal seperti dipaksa oleh sesuatu dari dalam. "Tidak ada yang boleh keluar," ucap salah satu warga dengan suara datar, seolah bukan ia yang berbicara. Karto dan Lastri panik. Mereka berlari kembali ke rumah, menutup semua pintu dan jendela. Lastri menangis terisak, memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Karto terdiam, memegang kepalanya yang terasa hampir meledak oleh suara bisikan yang kini menggema jelas dalam kepalanya. "Kau pengkhianat, kau akan membayar." Malam itu Karto memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mengambil seutas tali, mengikatnya ke balok kayu di langit-langit. Dengan air mata jatuh tanpa suara, ia berkata pelan kepada istrinya yang ketakutan, "Maafkan aku tidak bisa melawan lagi." Namun begitu ia menendang kursi di bawahnya, tubuhnya tidak mati. Ia menggantung, tubuhnya bergetar hebat, lehernya patah terdengar jelas. Namun beberapa detik kemudian, kepala itu memutar kembali ke posisi semula dengan bunyi retakan kulang yang mengerikan. Tali putus begitu saja. Ia jatuh ke lantai, memuntahkan darah, namun nafasnya tetap ada. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, ia berjerit hingga suaranya berubah menjadi raungan yang bukan manusia. Lastri menutup wajahnya, setengah mati. Karto merangkak bangkit. Tulang lehernya kembali menyatu. Mata hitamnya berkilat liar. Suara dalam kepalanya mengatakan, "Kau adalah milik kami. Kau tidak bisa mati sebelum desa selesai menyerahkan dirinya." Karto menatap tangannya sendiri yang kini berbulu tipis dan gemetar seperti cakar. Ia menangis, bukan hanya karena sakit, tetapi karena ia tahu desa ini tidak akan pernah menjadi sama lagi. Hanya satu hal yang lebih menakutkan dari kematian. Ketika kematian tidak lagi mau menerimamu. Sejak Karto mencoba mengakhiri hidupnya dan gagal, kampung itu tak pernah lagi mengenal kata normal. Wajah para warga semakin pucat, mata mereka cekung, tubuh mereka mulai berkurang dagingnya, seolah lapar terus menghantui. Padahal gudang-gudang penyimpanan penuh dengan beras, jagung, dan ternak. Anehnya, tak satu pun dari makanan itu membuat mereka kenyang. Setiap suapan terasa hambar, bahkan memualkan. Mereka muntah setelah makan sepiring nasi, tetapi menghirup udara di dekat kuburan justru membuat mereka menelan liur dengan rakus. Hasrat itu datang begitu saja, dan tak ada yang bisa menahannya lebih lama lagi. Pada malam yang gelap tanpa bulan, warga berkumpul tak jauh dari pemakaman desa. Tak ada yang berkata sepatah kata pun. Mereka hanya meneguk ludah, menahan nafsu mengerikan yang membara di dalam diri. Di tengah mereka, Karto berdiri dengan nafas terengah seperti binatang yang baru saja berlari jauh. Suara asing di dalam kepalanya memerintah. "Saatnya pesta."
Tanah makam yang baru ditutup mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Para warga menatap dengan mata berbinar tak wajar, seolah menunggu hadiah besar. Kemudian, tanah itu terbelah. Sebuah jenazah yang belum lama dikuburkan muncul ke permukaan. Kain kafan lusuh menempel pada kulitnya yang pucat. Tidak ada yang menjerit, tidak ada ketakutan. Yang terdengar hanya tarikan nafas warga yang mulai berubah menjadi desir penuh kegembiraan. "Jangan!" Karto berusaha menahan, namun suara di dalam kepalanya lebih kuat dari tekadnya sendiri. "Kau pemimpin mereka, kau yang mulai, kau yang memberi contoh." Tanpa sadar, Karto merangkak mendekati jenazah itu. Tangan dan lututnya menghentak tanah seperti seekor kera yang kelaparan parah. Ia ingin berhenti, ia ingin melawan, tapi seluruh tubuhnya tak lagi patuh pada kehendak manusia di dalam dirinya. Begitu jemarinya menyentuh tubuh dingin itu, warga lain menyerbu. Lastri menyaksikan semuanya dari kejauhan sambil menutup mulutnya rapat. Ia ingin berlari, ingin menolong suaminya, namun lututnya terasa membeku. Ia hanya bisa melihat suami dan tetangganya berubah menjadi makhluk yang dikuasai nafsu liar. Suara-suara aneh keluar dari kerumunan itu, semacam cekikikan menyakitkan bercampur geram seperti hewan yang berebut makanan. Lastri mundur perlahan. Air matanya jatuh satu persatu membasahi kain selendangnya. Ia ingin menjerit, tapi jeritan terasa sia-sia di hadapan kejahatan sebesar ini. Di pojok pemakaman, Bayu, anak laki-laki satu-satunya yang masih selamat dari setiap hilang bulanan, bersembunyi dalam gelap. Ia memegangi sebuah batu, bergetar hebat. Ibunya hilang bulan lalu, ayahnya berubah seperti tetangga lainnya. Tubuh kecilnya tak tahu kemana harus berlari. Tetapi sesuatu membuatnya tetap tinggal. Rasa penasaran bercampur trauma membelenggunya di sana. Ia melihat wajah Pak Karto sesekali menoleh ke arah gelap, seolah mencari seseorang yang bisa menolongnya. Mata pria itu masih menyimpan sisa-sisa manusia, walau semakin lama semakin memudar. Saat seluruh desa tenggelam dalam tindakan yang tak lagi manusiawi, udara di sekitar berubah. Angin menguat, pohon-pohon bergetar. Dari arah hutan tua, terdengar suara tawa melengking, tawa yang tak seharusnya ada di dunia ini. Lastri memeluk dirinya sendiri, merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang. "Kita telah menghancurkan diri kita sendiri," bisiknya lirih. Namun tragedi itu belum mencapai puncaknya. Ketika ritual mengerikan itu hampir berakhir, semua warga tiba-tiba berhenti serentak. Seolah satu pikiran yang sama merasuki tubuh mereka pada detik yang sama. Kepala mereka menoleh ke arah hutan. Dari kegelapan hutan, dua mata merah besar menatap mereka. Bukan lagi sekedar patung, bukan lagi sekedar bayangan. Kera hitam itu kini hidup. Dengan tubuh lebih besar dari manusia manapun di desa itu, makhluk itu melangkah keluar dari pepohonan. Nafasnya berbentuk kabut putih ketika menyentuh arah dingin malam itu. Dan di balik bisikan yang selama ini hanya memenuhi pikiran Karto, kini suara itu terdengar jelas, meluncur keluar dari mulut makhluk itu sendiri. "Kalian telah memilih." Warga desa membungkuk, bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka kini menjadi pengikut yang patuh. Karto, dengan tubuh penuh tanah dan noda menghitam, menatap makhluk itu dengan mata yang kehilangan cahaya manusia. Dalam bisikan terakhir yang hanya dirinya yang mendengar, makhluk itu berkata, "Korban terakhir akan segera datang. Setelah itu, semua milik kita." Di antara kegelapan, Bayu yang bersembunyi menggigit bibirnya untuk menahan isak. Ia menyadari bahwa ia mungkin korban itu, dan tak ada tempat di desa yang bisa menyelamatkannya. Sejak pesta malam itu,
Desa Karangjati bukan lagi tempat manusia hidup berdampingan. Setiap orang yang masih bernapas kini memamerkan senyum aneh. Senyum lebar yang tidak pernah pudar, bahkan ketika mereka marah atau menangis. Senyum itu seperti menempel dan mengunci rahang mereka, seolah kebahagiaan palsu telah dipaksa tertanam di wajah masing-masing. Rambut-rambut halus mulai tumbuh di punggung mereka. Gerakan tangan dan kaki mulai membungkuk dan tertekuk seperti tungkai hewan. Bila seseorang berjalan, ia seringkali tidak sadar mulai menggunakan kedua tangan untuk menopang tubuhnya. Di malam hari, terdengar suara cekikikan dan suara serupa kera yang menggema dari satu rumah ke rumah lain. Dan semakin malam, suara itu semakin jelas, semakin liar. Lastri menatap wajah Karto dengan ngeri. Suaminya kini lebih sering merangkak ketimbang berjalan. Mata Karto menghitam pekat. Pupilnya memanjang vertikal seperti milik binatang malam. Terkadang ia memeluk dinding, merayap di permukaannya, menggeram kecil seperti menahan rasa lapar yang tak pernah berakhir. "Aku masih bisa merasakan aku," kata Karto suatu sore. Napasnya berat. "Tapi tubuh ini bukan untukku lagi." Lastri tak sanggup menatap suaminya lebih lama. Air mata jatuh, namun yang menakutkan adalah meskipun ia menangis, Lastri pun terus tersenyum. Senyum itu menyakitkan. Rahangnya seperti hendak patah, namun ia tak bisa menghentikannya. Di rumah yang berbeda, Bayu perlahan kehilangan sisa masa kecilnya. Ia tak makan, tak bicara, dan tidak lagi memahami batasan antara manusia dan monster. Namun berbeda dengan yang lain, Bayu masih berusaha mempertahankan dirinya. Ia menatap sekeliling desa dari jendela kecil rumahnya yang terkunci rapat. Setiap warga yang lewat tampak seperti boneka hidup. Mereka tersenyum lebar, memandangi apapun yang mereka lihat, bahkan jika itu hanya tiang rumah kosong atau tanah basah di depan maki mereka. Ketika malam tiba, satu persatu dari mereka keluar dari rumah, merangkah ke arah hutan tua. Jumlah mereka sangat banyak. Desa serasa kosong dari kehidupan ketika seluruh tubuh itu bergerak serempak menuju kegelapan yang menyambut layaknya gerbang neraka. Bayu ingin lari tetapi kedua kakinya lemah karena ketakutan dan kelaparan yang lama. Ia hanya duduk gemetar memegangi lutut, berharap pagi datang cepat. Namun pagi di desa itu kini bukan lagi tanda keselamatan. Karena ketika matahari terbit, mereka kembali. Tubuh-tubuh mereka dipenuhi tanah, wajah mereka lebih panjang dan mata mereka memerah darah. Dan yang paling mengerikan adalah mereka tertawa sambil tersenyum. Sebuah tawa kering, panjang dan tidak manusiawi sama sekali. Bayu ingin menutup telinganya agar tidak mendengar itu lagi, tapi suara itu menembus dinding rumah, meresap ke dalam tulang belakangnya, mengguncang syaraf-syaraf ketakutan di dalam tubuhnya. Sementara itu, di rumah Karto, perubahan yang lebih mengerikan semakin nyata. Karto berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Lehernya tampak memanjang seperti sendi-sendi tulang telah berubah tempat. Giginya meruncing seperti siap merobek kulit apapun. "Aku masih Karto," katanya pelan, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Namun bayangannya di cermin membalas dengan suara berbeda. "Kau bukan siapa-siapa lagi." Senyum pada wajah Karto semakin lebar hingga kulit di sekitar bibirnya robek sedikit. Ia tidak merasa sakit, ia tidak merasa apa-apa lagi. Tubuhnya tertawa tetapi hatinya menangis di dalam kegelapan yang terkurung. Pada malam ketujuh setelah pesta mengerikan itu, desa menjadi panggung kegilaan yang sesungguhnya.
Semua warga berkumpul di tengah lapangan. Mereka duduk melingkar, masih dengan wajah kaku tersenyum. Karto berdiri di tengah lingkaran sebagai pemimpin yang kini lebih mirip raja kegelapan daripada manusia. Di atas langit, bulan purnama merah seperti darah melayang tepat di atas mereka. Kalian siap menjadi satu yang dijanjikan? Kata suara yang keluar dari mulut Karto, namun jelas bukan miliknya. Warga mengangguk dengan senyum yang tak wajar. Mereka mulai memukul-mukul dada dan tanah. Ritme yang sama, suara yang sama, menjadi satu kesatuan. Suara itu berubah menjadi erangan binatang, kemudian menjadi raungan, kemudian menjadi tawa yang menantang langit. Lastri berusaha menahan suaminya, memohon agar ia sadar. Namun Karto hanya menoleh pelan dan menatapnya dengan mata kosong. Ia menyentuh pipi Lastri dengan lembut, seolah masih ada suami yang dulu pernah ia kenal, sambil berbisik, "Korban terakhir sudah dekat." Lastri mencengkeram tangan suaminya sambil menangis, namun wajahnya tetap tersenyum. Senyum yang tak lagi milik manusia. Di seberang lapangan, sosok kecil yang gemetar, Bayu, diam-diam menyaksikan semua itu. Ia sadar sesuatu. Malam ketika semua manusia tersenyum, itu adalah malam ketika kemanusiaan sudah mati. Dan setelah tawa itu berhenti, pengorbanan terakhir akan dimulai. Bayangan raksasa itu berdiri tegak di tengah hutan, lebih gelap dari malam yang memeluk desa. Sosok kera hitam yang dahulu hanya patung, kini menjelma makhluk penuh kuasa. Matanya merah menyala seperti bara neraka yang menunggu waktunya membakar setiap hidup yang tersisa. Warga desa menatapnya dengan senyum yang masih terkunci pada wajah mereka. Senyum yang mengerikan, bukan karena bahagia, melainkan karena kehilangan hak untuk menolak. Karto berada di barisan paling depan. Tubuhnya kini benar-benar berubah. Bahunya membungkuk, jemarinya memanjang, wajahnya setengah manusia, setengah hewan. Tapi jauh di dalam tubuhnya, jiwa kecil Karto masih berteriak meminta pertolongan. Sayangnya tanpa suara. Sementara itu, Lastri berdiri tak jauh di belakangnya dengan wajah pucat. Ia terus berusaha menahan air mata yang mengalir, namun rahangnya tetap menunjukkan senyum terpatri yang tidak bisa dipadamkan. Suara menggelegar dari makhluk itu mengguncang tanah. Waktunya tiba. Desa ini adalah persembahan sempurna. Warga serempak menundukkan kepala, seperti pasukan patuh tanpa hati. Di sisi gelap lapangan, Bayu menyaksikan semuanya sambil menahan napas. Setiap kali ia menghirup udara, dadanya serasa hendak pecah oleh ketakutan. Ia ingin kabur, tetapi kakinya terkunci antara trauma, bingung, dan ketidakpercayaan akan apa yang dilihatnya. Warga mulai bergerak membentuk barisan panjang menuju mulut gua tua di ujung hutan. Gua itu sudah lama dianggap tempat terlarang. Tempat roh jahat disegel sejak zaman nenek moyang. Dan kini mereka membukanya sendiri. Karto sebagai pemimpin perjanjian berjalan paling depan. Ia memimpin orang-orang yang siap menyerahkan nyawa. Kelenjar naluri terakhir yang tersisa dalam dirinya bergetar, memohon pemberontakan. Namun kuasa yang mengikatnya seperti rantai tak terlihat memaksa setiap langkah maju. "Berhenti! Tolong, berhenti!" teriaknya dalam hati. Namun mulutnya hanya tersenyum. Begitu mulut gua terbuka, udara dingin dari dalamnya menyembur keluar.
Bau tanah lembab bercampur aroma tak diidentifikasi menerjang hidung. Suasana itu seperti pelukan kematian yang ramah, mengundang setiap yang masih hidup untuk masuk dan hilang. Makhluk kerah hitam itu berdiri di atas tebing batu, memerintah dengan suara dalam. Masuklah, serahkan tubuh kalian. Biarkan aku memetik jiwa kalian satu persatu. Warga mulai melangkah menuju dalam kegelapan gua, tanpa suara, tanpa ragu. Karto memegang tangan Lastri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, tatapan mata mereka bertemu dan bertahan lebih lama. Dalam sorot itu Lastri melihat sisa manusia yang tersisa dalam diri suaminya. "Karto, kalau kau masih ada di dalam sana, lawan," bisiknya. Suaranya serak, hampir tak keluar. Sementara wajahnya tetap tersenyum, mata Karto benar-benar menangis. Dalam detik yang singkat itu, seperti petir menerobos kabut hitam, Karto sadar. Ia menggenggam tangan istrinya keras-keras. "Kabur." Satu kata yang keluar dari bibirnya, walaupun pelan dan sulit. Lastri terperanjat, namun ia langsung mengangguk. Mereka berdua berbalik dan berlari. Untuk pertama kalinya, warga lain menyadari ada yang melawan perintah. Serentak, kepala mereka menoleh bersamaan. Gerakan itu kaku dan terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Mata mereka mempersempit, senyum mereka mengembang lebih lebar. Makhluk kerah hitam itu mengeluarkan pekikan dahsyat. "Tangkap mereka!" Suara itu membuat tanah bergetar. Tubuh Karto hampir ambruk, tetapi ia menarik Lastri lebih kencang. Ratusan tangan mengejar. Langkah mereka bukan lagi langkah manusia, melainkan lompatan kera yang lincah dan mengerikan. Mereka menyusul cepat, makin dekat, makin dekat. Lastri terjatuh. Karto mengangkatnya, meskipun tubuhnya sendiri sudah hampir kehilangan bentuk manusia. Napasnya berat, namun tekadnya justru terkuat di saat terburuk. Ia mendorong istrinya ke depan. "Lari, selamatkan dirimu." Namun Lastri tak mau melepaskan. "Aku tidak akan meninggalkanmu." Namun Karto menatapnya dengan mata yang sudah redup, tapi penuh cinta terakhir yang ia miliki. Ia menggunakan seluruh kekuatan sisa untuk berdiri menghadang rombongan warga yang melompat seperti hewan buas. "Jika harus ada yang mati lebih dulu, biar aku." Suara makhluk kerah hitam kembali menggelegar. "Tangkap mereka!" Lastri memaksa dirinya bangkit dan berlari lagi, sambil menoleh sekilas melihat Karto diterjang dari segala sisi. Bayu yang bersembunyi melihat kesempatan. Ia mendekati Lastri pelan, menahan isak. "Ibu, saya takut." Lastri menarik anak itu, memeluknya. "Kita akan keluar dari sini. Kita harus keluar." Di belakang, suara-suara serak berubah menjadi pekikan. Karto masih berdiri menghadang rombongan yang melompat seperti hewan buas. Namun senyum mengerikan tetap tergambar di wajahnya. Dan mata manusia di dalam tubuh binatang itu mulai memudar. Di mulut hutan, Lastri berhenti sejenak memandang ke arah desa yang kini tenggelam dalam teriakan binatang. Ia tahu, jika mereka gagal bertahan sampai pagi, seluruh desa akan lenyap dari dunia. Dan ritual yang mengerikan itu baru saja dimulai. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Langit seperti menunduk rendah, seolah ingin menyaksikan sendiri akhir dari kutukan yang telah memakan satu persatu penghuni desa Girimukti. Angin berputar-putar, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti ratapan. Daun-daun pisang bergesekan, menimbulkan bunyi seperti bisikan yang menyuruh siapapun untuk menjauh dari desa terkutuk itu.
Di kejauhan, Surya berjalan tertatih sambil membawa sebuah kendi tua yang ia temukan di gubuk tua milik Mbah Gringsing, orang yang dulu memperkenalkan jalan terkutuk menuju pesugihan Kera Hitam. Kendi itu diyakini sebagai tempat roh penjaga yang selama ini menuntut tumbal. Jika kendi itu dihancurkan di tempat asal ritual, maka semuanya bisa berakhir atau justru lebih buruk. Wajah Surya pucat, matanya sembab setelah berhari-hari tidak tidur. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tersisa. Tubuh dan pikirannya nyaris rapuh, namun tekadnya masih menyala. Ia ingin mengakhiri semua ini agar keluarganya dan arwah para warga bisa tenang. Sesampainya di bukit ritual, ia melihat lingkaran batu hitam yang kini dipenuhi darah kering dan benda-benda ritual berserakan. Namun yang membuat langkahnya terhenti adalah kehadiran sosok-sosok berjubah hitam yang berdiri melingkari tugu batu di tengah-tengah. Mereka bukan manusia. Mereka adalah warga yang telah menjadi perpanjangan kutukan itu. Wajahnya dipenuhi bulu hitam, matanya merah menyala, badan membungkuk seperti kera, namun masih mempertahankan bentuk dan pakaian terakhir mereka sebagai manusia. Mereka menggeram pelan, menatap Surya dengan haus. "Surya!" Suara mereka bergema, seperti ratusan mulut bicara serempak. "Serahkan kendi, biarkan kami hidup, biarkan kami kaya." Suara itu menjalar hingga ke tulang punggungnya. Surya menegakkan tubuh meskipun lututnya bergemetar. "Tidak, aku akan mengakhiri ini. Kalian semua sudah mati. Kalian bukan lagi manusia." Mereka mendesis dan mulai mendekat, bergerak dengan lompatan cepat seperti binatang hutan. Surya mundur sambil mencengkram kendi itu sekuat tenaga. Gelap semakin pekat. Dari tengah lingkaran batu, asap hitam muncul, membentuk sosok raksasa berbulu hitam dengan lengan panjang menjuntai sampai tanah, kuku seperti pisau, dan taring mengintip dari balik bibir hitamnya. Mata sosok itu menyala merah seperti bara api dalam kegelapan. Dialah sang penguasa ritual, kera hitam yang selama ini menuntut darah demi kekayaan. Desis berat keluar dari tenggorokannya, membuat bumi seolah bergetar. "Beraninya kau menyentuh wadahku." Suaranya seperti dua batu besar yang saling bergesekan. Surya hampir kehilangan napas, namun ia terus mundur hingga punggungnya menempel pada batu ritual. Tidak ada jalan lain. Dalam hati ia teringat kedua orang tuanya, adiknya, semua yang mati dengan cara mengenaskan. Tidak boleh ada lagi korban. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Tubuhnya kaku karena ketakutan, tapi matanya penuh tekad. "Biar kutukanmu berakhir di sini." Ia banting kendi itu ke batu. Brak! Ledakan cahaya putih menyala dari pecahan kendi yang menghantam tanah. Subara jeritan terdengar begitu keras sampai langit pun ikut berteriak. Para makhluk menyerupai kera berjatuhan, berguling-guling sambil merobek tubuh mereka sendiri. Mereka menjerit kesakitan, sementara bayangan hitam keluar dari tubuh mereka seperti kabut duka yang tersedot ke dalam pusaran cahaya. Sang kera hitam meraung panjang, tubuhnya terpecah menjadi ratusan bayangan yang melesat ke segala arah, lalu menghilang di telan tanah. Angin berputar semakin kuat hingga terasa seperti badai akan melalap segalanya. Surya terpental beberapa meter dan kepalanya membentur batu. Dunia tampak buram. Ketika semuanya mereda, ia mendapati desa itu menjadi senyap. Tidak ada lagi suara makhluk, tidak ada lagi geraman, hanya sunyi. Surya bangkit dengan susah payah dan melihat bahwa lingkaran batu telah runtuh. Semua sosok yang sebelumnya mengepungnya kini terbaring diam, kembali menjadi manusia meski tanpa nyawa.
Mereka telah bebas. Surya menatap langit yang mulai tenang, hujan berhenti, tetes-tetes terakhir jatuh ke tanah yang kini hanyutkan darah kutukan itu. Ia menangis dalam diam. Namun ketika ia berbalik untuk berjalan pulang, ia mendengar suara lirih dari balik pepohonan. "Kau pikir semua sudah berakhir?" Surya mematung. Napasnya tercekat. Suara itu bukan dari hutan, bukan dari angin. Suara itu dari dalam kepalanya. Bayangan hitam kecil merayap di belakangnya, lalu menghilang ke dalam tanah di bawah kakinya, seperti sedang menunggu waktu untuk kembali. Surya menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak tak beraturan. Kengerian menyelinap di tengah tubuhnya ketika ia mendengar suara halus itu lagi, jauh lebih dekat, seperti sedang menghela nafas di tengkuknya. "Kekayaan tak akan pernah lepas begitu saja." Surya menutup mata. Ia sadar kutukan itu belum benar-benar musnah. Dan sekarang gilirannya telah tiba.